Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa share dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan doa, silakan tuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan bila Bapak Ibu Saudara memiliki tema renungan, silakan Bapak Ibu Saudara tuliskan tema renungan Bapak Ibu di komentar. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan support dari Bapak Ibu yang ada dimanapun berada. Dan terima kasih. Untuk itu saya akan memberikan tema khotbah renungan saya hari ini adalah karisma saja tidak cukup. Mari kita lihat Alkitab dan kita buka firman Tuhan terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Kita baca dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ayat yang ke-25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang saya akan bawakan hari ini untuk Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita lihat perjalanan kehidupan dari Simson, kita akan dapat menyimpulkan bahwa Simson itu memang orang yang berkarisma. Tetapi pada akhirnya, ya kehidupannya terjadi demikian. Nah, tetapi tentu kita nggak menghakimi dia seperti apa dan lain sebagainya ya. Tapi kita hanya bisa melihat dalam pandangan Alkitab apa yang terjadi kepada Simson. Tetapi dalam hal ini saya akan memberikan tema tentang karisma saja tidak cukup. Kita tahu bersama bahwa Simson itu orang yang berkarisma. Kita tahu bersama Simson itu orang yang berkarisma, orang yang dapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Anugerah, dia menjadi orang stronger, dia menjadi orang yang strong, dia menjadi orang yang sulit dikalahkan. Dan kalau kita perhatikan kehidupan dari Simson ini banyak lika-liku yang kita bisa pelajari ya. Dan kadangkala dia diperalat, dimanfaatkan. Nah, tentu kita bisa melihat ya, ada juga kekurangan-kekurangan yang kita bisa dapatkan dan lihat dari Simson. Tetapi yang saya akan bawakan bagi kita semua adalah karisma saja itu nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini kita perlu lihat ada beberapa alasan mengapa karisma itu tidak cukup. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai ayat 31, firman Tuhan berkata begini. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 23, maksud saya dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31. Firman Tuhan katakan, sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya
dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidup. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Estaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita sudah membaca firman Tuhan mengenai kisah hidup dari seorang Simpson pada akhir hidupnya, ketika dia dibunuh oleh beberapa orang yang bahkan sudah dirancangkan. Ya, kalau kita tahu bersama bahwa dia tuh penuh dengan hidupnya penuh dengan teka-teki, bahkan orang-orang pada waktu itu ingin ingin mengajar dia, ingin mencari kelemahannya dia dengan uh, menggunakan Delila sebagai perempuan yang sangat dicintai oleh Simpson, dan Simpson jatuh di sana dan kemudian terlena, dan Simpson memberitahukan tentang rahasia kekuatan dari Simpson. Nah, kalau kita perhatikan kisah hidup ini sangat menyedihkan terjadi kepada Simpson. Tetapi kita perlu merenungkan bahwa kisah hidup ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita ketika kita diberikan karisma, anugerah, ketika Tuhan memberikan kita uh, kompetensi ya, ketika Tuhan memberikan kita kemampuan excellent, ketika Tuhan memberikan kita uh, cara berpikir yang baik. Kita semua kita punya prestasi, kita punya kebanggaan, kita punya banyak hal. Tapi ada suatu ketika ternyata ya, Simpson tidak menyadari bahwa orang-orang pada waktu itu telah merancangkan sesuatu yang tidak baik bagi dia. Nah, tentu sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita perlu melihat ya, dalam kehidupan ini kita harus betul-betul bersandar kepada Tuhan. Nah, alasan pertama mengapa karisma itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Karena karisma tidak membuat orang bertahan. Ya, tidak membuat orang survive dalam pencobaan, tidak membuat orang bertahan dalam situasi yang genting, tidak dapat membuat orang bertahan di dalam kesusahan. Ya, kenapa? Karisma itu tidak membuat orang itu mampu menghadapi godaan. Bolehlah orang memiliki karisma, segudang apa namanya, prestasi, segudang hal-hal yang membanggakan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu kejatuhan kita di mana. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita terus bersandar kepada Tuhan. Masalahnya, ya ironis sekali ketika itu terjadi kepada Simpson, yang adalah orang yang di yang dipilih oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang dikaruniakan oleh Tuhan, memiliki karisma yang besar, memiliki kekuatan yang dia memiliki uh, the best strength ya. Jadi dia memiliki kekuatan yang baik, bahkan dia termasuk orang yang the best lebih seperti itu ya. Tetapi ketika kita melihat bahwa kejadian ini terjadi kepada Simpson, kita perlu pahami bahwa siapapun kita, kalau kita tidak bisa survive, oke lah, taruhlah kita memiliki karisma ya, tetapi kita harus pahami, kita perlu sadari bahwa kita harus bisa punya karakter yang baik, punya karakter yang dan tidak mudah menyerah. Kita harus punya daya tahan ya, kita harus punya defensif agar supaya kita tuh mampu bertahan dalam pencobaan ya. Orang boleh dipakai Tuhan luar biasa, pelayanan di mana-mana, tetapi dia harus punya daya tahan, dia punya defensif agar supaya dia bisa bertahan di dalam segala hal ya. Karena kita tidak tahu kemanapun kita pergi dan berada ya. Kalau bukan Tuhan yang menjamin hidup kita, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan gampang jatuh. Nah, tapi karena Tuhan yang menjamin kita, maka kita akan berjalan dengan Tuhan. Nah, alasan yang kedua, mengapa karisma itu nggak cukup? Karena karisma hanya membuat orang tercengang dan bukan untuk
ya, bukan untuk bertahan. Orang itu tercengang dengan melihat karisma kita. Ketika kita mulai tampil, ketika kita mulai punya uh, acceleration, ya, ketika kita mulai punya semuanya, maka orang hanya akan tercengang dan mereka akan berkata spektakuler. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa kita tuh harus beware, harus hati-hati dengan apa? Dengan penampilan kita ketika kita mulai mendapat pujian, bahkan ketika kita mulai menerima applause, ketika kita mulai menerima segala. Nah, disitulah Tuhan menguji kita. Bahkan situasi kondisi menguji kita. Jangan sampai kita jatuh dan bahkan kita tidak lagi berharap kepada Tuhan sampai kita itu nggak bisa berkata-kata lagi. Nah, jadi kita itu harus menyadari bahwa kita tidak harus perlu punya karisma. Karisma itu penting, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya karisma. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa karisma tidak penting dan Bapak Ibu itu harus punya karisma. Tetapi saya mau katakan karisma itu tidak cukup. Harus dibarengi dengan takut akan Tuhan, karakter yang kuat agar supaya kita bertahan dalam segala situasi. Alasan yang ketiga, karena karisma tidak membuat orang lain datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karisma itu tidak membuat orang lain itu datang kepada Tuhan. Mereka hanya akan datang dan pergi, ya. Tetapi karisma itu akan membuat orang lain hanya bisa melihat kita itu wow gitu. Mereka akan melihat wow, marvelous. Mereka akan melihat kita itu amazing. Tetapi mereka tidak akan berkata kepada Tuhan, wow, you are God. Mereka tidak akan berkata bahwa God amazing. Mereka tidak akan berkata demikian. Jadi karisma itu seharusnya membuat orang lain bertahan. Bukan hanya kita bertahan, ya. Bagaimana mungkin orang lain bertahan, kita saja tidak bertahan? Maka karisma itu penting, ya, dalam kehidupan kita untuk membawa orang-orang, ya, tetapi karakter yang kuat itu mampu membuat orang lain bertahan di dalam cobaan. Mungkin kita bisa melihat, ya, ketika orang-orang mulai percaya kepada Yesus Kristus karena pelayanan kita. Nah, pastikan mereka tidak hanya punya karisma, tapi mereka juga harus punya karakter kuat untuk mereka dapat bertahan di tengah-tengah situasi, kondisi yang sulit. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan lebih sungguh lagi, maka Dia akan memberkati kita. Dan semoga video ini dapat bermanfaat dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.